Makasih banyak yang udah subscribe, yang sudah nonton channelnya YouTube Keluarga Asoy, terus yang udah ngikutin di Instagram juga, terus yang udah pernah beli bibit di toko Keluarga Asoy juga. Makasih banyak sekali lagi saya ucapin. Dan buat teman-teman yang mau beli bibit bisa langsung WA aja, nomor WA-nya ada di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Keluarga Asoy di Bandung. Halo teman-teman semua, hari ini saya mau petik-petik sayuran. Mau petik sayuran apa? Disimak terus videonya dan jangan lupa di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Ini terong ini kayaknya belum bisa dipetik. Nih teman-teman, ternyata turun hujan. Sebelum hujannya gede, nih saya mau panen dulu jinten karena udah terlalu rimbun. Ini banyak banget di kebun atap rumah. Nggak banget sih, banyak sih, cuman beberapa pohon, dan ini udah siap buat dipanen lagi. Ini ada yang nanyain kalau jinten itu enaknya dimasak apa, terus buat bumbu apa. Terus ada juga yang komen si jintennya punya banyak di kebunnya, bingung mau dimasak apa. Jadi kalau teman-teman punya banyak jinten ini di kebunnya, tinggal dikeringkan. Kalau udah kering, si jintennya bisa kuat sampai beberapa bulan. Dan kalau mau masak-masak tinggal dimasukin aja. Tapi kalau saya jinten ini biasanya dimasak buat daging atau ikan, dimasukin sebagai bumbu. Tapi si jintennya dalam keadaan masih segar seperti ini, nanti si daun jintennya saya makan kayak kemanggi. Bukan aroma baunya kayak kemanggi teman-teman, tapi si jinten ini kalau udah masuk ke masakan dia itu bisa dimakan. Kalau mentah kayak gini nggak bisa dimakan, baunya malah pekat, gak enak buat dimakan. Kalau udah dimasak masuk ke bumbu, enak buat dimakan. Teman-teman, ini kayaknya hujannya semakin gede. Ini saya percepat aja buat petik si jintennya. Ada petir juga takut nih di atap rumah. Kita beresin dulu panen jinten. Nanti abis hujannya reda kita sambung lagi. Ini ada satu lagi yang udah panjang. Nah teman-teman, karena hujannya semakin besar, saya mau berteduh dulu. Kita ke bawah dulu teman-teman, hujannya makin gede. Alhamdulillah hujannya udah beres teman-teman. Kita lanjutin lagi panennya. Ini bekas hujan, sayurnya jadi kelihatan makin seger. Masih nempel bekas air hujannya. Mau panen apa? Ikutin terus videonya teman-teman. Ini ada terong tapi nggak terlalu banyak. Ini terongnya jenis lalap, masih muda. Kalau yang dipanen buat dimakan mentah emang enaknya yang masih muda seperti ini. Kalau yang ini masih kecil. Ini kena hama. Tuh kayak gini penampakannya. Dapat 3 biji, lumayan buat dimakan mentah, dibikin lalaban. Ini ginseng jawanya udah rimbun. Apa sebesar ini udah bisa dipanen apa belum? Ini teman-teman yang udah duluan nanam ginseng jawa, ini udah bisa dipetik apa belum? Bisa tulis ya di kolom komentar kalau misalkan udah bisa. Ini nanti saya panen di video berikutnya. Kita lanjut lagi petik yang lain teman-teman. Lanjut, saya mau petik si kecipir. Kecipirnya udah bisa dipanen lagi. Ini umuran kecipir yang masih muda, yang enak dimakan mentah, enak dibikin masakan, diurap, dioseng. Ini ukuran yang segede gini, masih empuk, masih enak pokoknya.
Kecipir yang selalu tumbuh subur rimbun buahnya di kebun atap rumah ini karena terkena sinar matahari dari pagi sampai sore. Jadi teman-teman yang mau nanam kecipir pastikan nanam di tempat yang terkena full sun. Kalau nanam kecipir di tempat yang teduh biasanya subur daunnya tapi buahnya nggak ada. Kayaknya si kecipirnya masih kecil-kecil. Nanti kita lanjut lagi panennya. Kita panen apa lagi nih teman-teman? Ini jambu madu Delhi yang di video sebelumnya. Udah pada gede-gede lagi. Mungkin 2 mingguan lagi udah bisa dipanen kayaknya. Kita tinggalkan si jambu madu ini. Kita cari lagi apa yang bisa dipanen. Ini selada merah yang ditanam di pipa paralon ukuran 3 inch. Ini udah lumayan agak gede dibanding waktu pertama nanam. Walaupun kemungkinan ini nggak bakalan gede banget, tapi lumayan. Nih pada kering-kering karena di Bandung itu diguyur hujan lagi yang lumayan cukup kencang. Ini udah pada gede-gede. Kayaknya kalau dipanen juga sebenarnya udah bisa, tapi mungkin di video berikutnya ya saya panen. Ini yang di sebelah sini juga udah lumayan agak gede, walaupun nggak terlalu gede. Mau petik beberapa daun salam buat masak. Ini daun salam dipanen kalau lagi butuh aja. Jadi kalau mau masak tinggal petik, nggak usah pergi ke pasar. Enaknya punya kebun sendiri di rumah. Ini karena masaknya juga nggak terlalu banyak. Petik buat sekali masak. Satu lagi aja. Cukup teman-teman. 4 lembar daun salam buat masak. Lanjut saya mau petik daun jeruk. Ini jeruk angka 8 atau jeruk purut. Buat masak dipetik secukupnya aja. Ambil aja 4 daun. Jangan terlalu banyak. Kalau butuh tinggal petik lagi aja. Ini ternyata si jeruk purutnya mengeluarkan bunga, teman-teman. Lihat pucuknya bawa bakal bunga di sini 1. Nih teman-teman, 1 lagi. Ternyata nggak lama buat nunggu si buahnya keluar. Ini kurang dari setahun si jeruk purutnya mengeluarkan buah. Nah kira-kira menurut teman-teman si buah jeruk purutnya buat apa ya? Kalau daunnya buat masak, buahnya buat dipakai buat apa? Buat masak lagi? Apa buat menghilang bau amis? Atau apa? Bisa tulis ya di kolom komentar. Nih yang terakhir mau petik daun pandan. Ini buat bikin kolak singkong. Ini kolak singkong kasih daun ini, tapi nggak pakai gula merah. Kasih susu aja sama gula putih. 4 lembar kayaknya cukup. Jangan terlalu banyak. Kalau kurang tinggal petik aja. Teman-teman, ini hasil petik-petiknya. Ada jinten varigata, ada kecipik, ada terong lala, ada daun jeruk purut, ada daun salam, sama yang terakhir tadi petik pandan wangi. Nah yang dipetik panen kali ini kebanyakan bumbu, cuman kecipir sama terong doang yang bisa dimakan buat dijadikan lalaban. Tapi jangan salah, jinten ini kalau dimasukin ke dalam masakan berkuah santan, berkuah kuning kayak opor, kayak ikan yang dibumbu kuning, itu rasanya enak banget. Dan si jinten ini bisa dimakan, daunnya kayak daun kemangi bisa dimakan, tapi kalau pas dimasak masuk ke dalam kuah makanan yang berbumbu santan itu si daun jinten varigatanya rasanya enak banget. Ini empuk banget. Jadi buat teman-teman yang punya banyak, selain bisa dikeringkan, si jinten varigata ini bisa juga langsung dimasak
ke dalam masakan yang bersantan, dan daunnya itu bisa dimakan. Apalagi yang masih muda-mudanya, yang pucuk muda-mudanya itu enak banget, nggak ada rasa bau jinten yang kuatnya sama sekali, itu bener-bener nggak ada, bener-bener hilang si bau jintennya. Jadi teman-teman manfaatkanlah tempat sekecil apapun buat ditanami sayuran yang produktif, sayuran yang bisa dijadikan bumbu, atau sayuran yang bisa dimakan, atau buah-buahan yang tanamannya tidak memerlukan tempat atau media tanamnya nggak terlalu besar. Jadi si kebunnya ditanamin tanaman yang benar-benar bermanfaat, tanaman yang benar-benar kepake, malahan tanaman yang hampir setiap hari bisa dipetikin hasilnya, bisa dipanen. Contohnya seperti tanaman-tanaman yang saya petik ini bisa dimanfaatkan buat masak setiap hari dan bisa dimakan setiap hari. Walaupun ini nggak terlalu banyak yang buat dimakannya, tapi bisa merasakan sayuran organik hasil tanam sendiri. Yang jelas ini sehat, nggak ada semprot-semprot pestisida. Jadi nggak perlu mikir, nggak perlu nyuci bener-bener sampai apa ya, pakai apa tuh pencuci buat buah sama sayur. Nggak perlu kayaknya teman-teman, karena ini nggak disemprot-semprot pestisida. Nah teman-teman, makasih banyak yang udah subscribe, yang sudah nonton channelnya YouTube Keluarga Asoy, terus yang udah ngikutin di Instagram juga, terus yang udah pernah beli bibit di toko Keluarga Asoy juga. Makasih banyak sekali lagi saya ucapin. Dan buat teman-teman yang mau beli bibit bisa langsung WA aja, nomor WA-nya ada di deskripsi video ini. Mau WA atau DM pasti saya jawab insya Allah, walaupun terkadang jawabnya agak sedikit lama teman-teman. Nah cukup sekian videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton, semoga menjadi inspirasi. Kebun kecil di atap rumah bisa menghasilkan sayur, buah, bumbu buat masak, walaupun ini cuma skala rumahan, gak terlalu banyak. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.